Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat ini, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi, dan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh panca indera manusia. Telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dan ini kalimat rahasia seorang hamba diberikan dan ditambahkan nikmatnya. Maka sangat wajar kalau kita membaca Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW, juga karena Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Bahasan kita melanjutkan tentang sirah atau sejarah para sahabat Nabi, dan pada pagi ini kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majelis kita membahas Khalifah Rashidah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum membahas tentang beliau, ada beberapa hal yang saya ingin titik beratkan dulu. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, sejarah-sejarah tokoh Islam, terutama kalangan raja-raja, kalangan orang-orang saleh, banyak sekali. Tidak ada umat yang sekaya umat Islam dalam informasi seperti ini. Kita kalau ingin mencari raja-raja yang terkenal orang Islam, banyak. Ingin cari orang kaya umat Islam, banyak. Ingin mencari orang pintar orang Islam, banyak. Nggak ada batasnya. Dan subhanallah, tidak ada umat seperti umat Islam yang pada figur satu orang itu berkumpul padanya hampir semua kelebihan ini. Ada raja, orang beriman, kaya raya, fisiknya sempurna, berani, banyak keturunan, berkumpul semuanya. Ada raja-raja, raja saja, punya wilayah kekuasaan, tapi apakah dia pintar? Apakah dia mendalami agamanya? Raja manapun, kaisar manapun Nasrani, tidak pernah bertemu antara seorang kaisar itu dengan kelebihan dia patuh dengan agamanya, seorang alimnya. Selalu dipisahkan dalam agama mereka antara seorang pemimpin sama orang yang alim. Kalau kita berbeda, dalam Islam ini luar biasa. Kita malah tidak memilih seorang pemimpin kecuali memang ada padanya ilmu agama. Dan kalau dia sudah paham ilmu agama, dia tahu agama menyuruh dia menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, disuruh membantu orang-orang, dia akan ada pertanggungjawaban hari kiamat dari perbuatan-perbuatan dia. Baik dia akan dapat balasan surga, buruk dia akan dapat hukuman. Dan kisah-kisah orang-orang yang akan kita sampaikan, ini adalah Ali radhiyallahu anhu, dan sebelumnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini orang-orang yang bersatu tadi semuanya. Udah pintar pendidikan agamanya, maksudnya pengetahuan agamanya sangat luas. Kemudian secara fisik mereka juga sempurna. Mereka secara iman tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa lagi dibahas karena luar biasanya keyakinannya kepada Allah. Dan mereka raja, gitu kan. Mereka mencapai tingkat yang sering dikejar oleh orang-orang tanpa mereka jadwalkan sebelumnya. Dan subhanallah, begitu menjadi raja karena mereka punya ilmu agama, maka tercapailah prestasi-prestasi yang luar biasa. Telah sampai kepada kita dan sudah saya sampaikan alhamdulillah tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana perannya, kiprahnya, bagaimana Umar, bagaimana Uthman, dan hari ini kita masuk ke Ali radhiyallahu anhu. Dan ini yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Memang disuruh kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Maka bagi yang mencari figur kekuasaan raja, dia akan temukan di sini. Yang mencari figur keimanan, kezuhudan, ilmu agama, dia akan temukan nanti di sini. Kalau dia mencari seseorang yang memiliki kekayaan tapi memang dihabiskan di jalan Allah, juga ada di sini. Apa saja, seorang ayah yang berhasil, seorang suami yang berhasil, ada semua pada diri mereka. Maka sangat salah kalau ada orang tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Teman-teman sekalian, kita adakan tablik akbar ini bukan seremoni, bukan meramaikan masjid.
Bukan hanya saling mengajak satu sama yang lain, tapi kita harus mengikhlaskan niat kita dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang ini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, betul mereka sahabat Nabi, tapi mereka manusia seperti kita. Mereka punya dua mata, mereka punya dua tangan, mereka punya dua kaki. Mereka juga punya waktu 24 jam sebagaimana kita 24 jam. Bukan berarti para sahabat punya waktu 28 jam, lebih 4 jam dari kita. Tidak, sama saja. Dan kisah-kisah mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan sampai kepada kita sekarang, itu untuk menjadi ibrah agar kita bisa menjadi seperti mereka. Ini hal mendasar yang saya ingin titik beratkan. Jadi kita di sini sedang mempelajari figur orang yang akan dijadikan sebagai suri tauladan. Di dalam Islam juga ada namanya nasab, jalur keturunan. Kita disuruh jaga jalur keturunan itu. Kata Nabi SAW, telusuri jalur keturunan kalian karena memudahkan kalian untuk silaturahim. Baik, ini perintah agama kita. Tapi ada satu poin ulama titik beratkan yang perlu difahamin. Ternyata ada yang lebih hebat daripada jalur nasab. Itu adalah jalur wahyu, gitu kan? Jalur wahyu ini mengalahkan nasab. Mengalahkan nasab. Jadi Nabi Muhammad SAW harus didahulukan dari semua yang kita cintai. Diri kita, orang tua kita, anak-anak, harta, semua harus dikalahkan. Jadi semua muslim, mau dia suku apa, mau bahasanya apa, mau fisiknya seperti apa, tetap sama, jalur wahyu nomor satu dalam hidupnya. Sehingga dia hidup dimanapun, wahyu jadi panduannya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Bahkan agama Samawiyah profetis saja yang dulu, Yahudi dan Nasrani tidak memiliki ini, konsep ini. Mereka tidak punya konsep ini. Orang-orang yang dianggap belajar agama, ya sudah agama. Gak ada hubungannya antara agama dengan politik, gak ada hubungannya antara agama dengan ekonomi dan seterusnya. Makanya orang-orang barat sekarang bingung melihat umat Islam. Ini agama apa Islam ini? Semuanya dihubungkan dengan agama. Bangun tidur dihubungkan dengan agama, mau makan hubungkan dengan agama, pakai baju hubungkan dengan agama, mau menikah hubungkan dengan agama, ekonomi, politik semua dengan agama. Sementara mereka tahunya tidak bisa agama dicampur baurkan dengan pemerintahan. Makanya mustahil bagi mereka seorang pendeta pastor jadi presiden, mustahil itu. Kalau kita terbalik, kita malah titik beratkan seorang alim yang kita sodorkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan sampai sekarang para dai-dai kita sepakat, selama bukan orang alim yang kita pilih sebagai pemimpin, maka akan terjadi seperti sekarang. Jangan heran kalau tempat zina masih terbuka, khamr masih dibolehkan, media masih bebas. Ya pemimpinnya memang orang awam, wajar saja itu. Dan kalau bukan seorang alim ulama yang memimpin kita, kira-kira siapa yang akan memimpin? Tentu orang awam yang datang, gitu kan? Saya sudah jelaskan waktu itu dari sisi Abu Bakar, Umar, Uthman dan sekarang Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada subhanallah di antara mereka yang mahir sebelum dikenal Islam ilmu ekonomi. Gak ada waktu itu teknologi canggih. Tapi kiprah mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berekonomi, berpolitik luar biasa hanya karena landasannya wahyu. Makanya jalur wahyu ini mengalahkan jalur semua, termasuk jalur nasab nih. Yang kita tahu tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Dalam Islam kita ditekankan untuk menjaga jalur tersebut, gitu kan? Gak boleh durhaka dengan orang tua, gak boleh orang tua bengkalikan kewajiban anaknya. Tapi itu pun dikalahkan dengan jalur wahyu. Dan ini hal mendasar yang sangat luar biasa, gitu. Yang sangat luar biasa. Baik, sebelum juga masuk ke Ali radhiyallahu anhu, saya ingin titik beratkan. Ada hal setelah saya review membaca tentang beliau. Jadi ini saya gabungkan antara apa yang saya pernah belajar di Madinah dulu, apa juga yang saya dapatkan informasi dengan buku yang sedang kita bedah tentunya. Dan saya sengaja memilih buku ini agar kita punya referensi. Kalau saya datang dengan tulisan tangan saya, nanti akhirnya akan ada lagi berita, Ustadz Khalid sebarin berita sembarangan. Kemarin ada yang sampaikan kepada saya, Ustaz, ada katanya berita tentang Umar, masalah ini yang pernah antum sampaikan di Blok M kayaknya berbeda informasinya. Saya tanya, mana rujukannya akhi? Ada rujukan nggak? Selama ini kita pakai buku ini saya sampaikan, ini lihat riwayatnya di footnote ada, riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab itu. Ada rujukan, bukan dari saya menukil. Tetapi karena ini memang sudah diusahakan oleh penulis, saya melihat ya ijtihad beliau berusaha untuk bisa merangkum riwayat-riwayat yang dianggap sahih dan beliau keluarkan riwayat yang dianggap lemah, maka kita berani untuk menyampaikannya, gitu kan? Seperti itu gambarannya.
Hal mendasar yang saya lihat dari pribadi Ali radhiyallahu anhu yang kita harus ambil pelajaran sebelum saya baca riwayat beliau adalah bagaimana setiap orang tua. Ini laki-laki yang hadir di sini, ikhwah. Kalau Allah mudahkan antum memiliki anak, maka usahakan mengkader dia menjadi calon pemimpin umat. Dalam arti kata begini, ada beberapa anasir, poin-poin untuk mencetak kader umat. Yang pertama sekali, jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Ini poin penting. Misal, antum bisa baca Quran nanti umur 20 tahun misalnya. Atau menghafal Al-Quran sampai sekarang baru setengah juz. Lalu kemudian anak antum yang SD kelas 5 baru dilihat kurikulumnya, ternyata 1 tahun harus hafal 2 juz. Kita tarik pemahaman 2 juz itu ke diri kita. Bisa nggak ya anak saya? Kayaknya terlalu besar 2 juz. Karena tolok ukurnya dirinya dia. Ini satu hal yang harus ditepis, dibuang jauh-jauh. Jangan pernah ada gap atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita. Ini yang saya lihat hal mendasar yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka. Makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Mungkin orang tuanya dulu pemabuk, tapi anaknya hafal Quran. Karena mereka coba keluar dari sebuah batas yang atau sebuah tembok yang dia buat sendiri, dan syaitan dukung itu supaya mengukur kemampuan anaknya dengan kemampuan dia. Biarin, bebasin mereka dari sisi agama. Hafalannya luaskan, dukung terus. Ayah saya sudah hafal surah jin, alhamdulillah nak, tambah lagi, surah apa lagi, walaupun kita belum hafal, nggak apa-apa, gitu kan? Jangan seperti banyak terjadi teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah. Mereka malah berpikir mewariskan keburukan kepada anak-anak. Dia dulu pernah berzina sebelum nikah, atau ikhwah akhwat kita hamil di luar nikah, wa na'udzubillah, dia ingin anaknya juga begitu. Itu yang diwariskan. Dia pakai jilbab nanti umur 30 tahun, dia mau juga anaknya seperti itu. Sekarang belum saatnya kalau masih SD, belum saatnya pakai jilbab. Ibu kan juga dulu nak, nggak apa-apa, pakai jilbabnya setelah menikah, setelah punya anak 2. Ya kalau anak kita sempat nikah, kalau meninggal sebelum itu. Jadi ini poin penting dalam mencetak kader umat. Jangan pernah ukur, tolok ukurnya kemampuan anak kita, calon generasi ke depan dengan kita sendiri. Yang kedua, selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Antum tidak ngerti komputer, sekarang banyak tempat-tempat keterampilan, tinggal kursus, bisa. Saya bahkan kemarin sempat ke percetakan, saya ketemu sama satu orang, luar biasa dia mahirnya dalam mengatur desain warnanya, mengatur ukurannya, mengatur segalanya apa yang saya butuhkan. Terus saya tanya, mas, memang jurusannya komputer? Enggak pak. Loh kok bisa mahir seperti ini sampai dia jadi tenaga ahli di percetakan yang besar itu? Dia bilang ini otodidak, saya cuma duduk, kurang lebih kalau nggak salah dia bilang setahun. Saya mulai masuk sini tidak ngerti apa-apa, kemudian saya pegang komputer, akhirnya saya belajar sendiri jadi bisa seperti sekarang. Artinya mudah gitu kan? Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim. Kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak, dengan kalau ada seorang ustadz atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan, ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu jauh bedanya dengan otodidak, jauh sekali, gitu kan? Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW, para tabiin bertalaki dengan ya, para sahabat, gitu kan? Dan dalam poin ini, dalam poin yang mendahulukan ilmu agama, ya, ajak mereka dari kecil. Ini ikhwah, jazakumullah khair yang bawa anak-anaknya kecil di sini, saya sangat dukung. Ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke majelis ilmu. Hiburan mereka bukan mall. Mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu. Hiburan mereka buat mereka cinta dengan majelis ilmu. Nanti kalau liburan kemana ayah? Ke majelis ilmu ini, ke taklim yang ini, ke tablik akbar yang itu. Buat mereka suka itu.
Bukan buat mereka suka, nanti nak kalau liburan ke puncak ya, nanti kalau liburan ke sini ya. Bukan tidak boleh ya, boleh saja, sesekali. Tapi bukan target. Targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang, antum rasakan manfaatnya. Buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Ini pelajaran, saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lihat. Ali radhiyallahu anhu ternyata memang adalah kader Nabi SAW. Bukan main-main. Anak ini dari kecil, dari umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW, lalu dibina di rumah kenabian. Dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa, luar biasa. Saya kalau baca riwayat beliau, sampai sempat mau netesin air mata bagaimana luar biasanya beliau. Kepribadian-kepribadian yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan. Dan tidak kalah dengan 3 temannya sebelumnya. Semua punya kelebihan yang luar biasa. Uthman, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa figur-figur ini tercetak, terorbit betul-betul. Dan saya lihat poin ini yang difokuskan oleh Nabi SAW. Gitu kan? Nabi SAW tidak pernah membatasi Ali karena umur 6 tahun kemudian tidak disampaikan wahyu. Apa saja agama disampaikan. Apa saja. Saya kagum dengan seorang ikhwah pernah datang ke saya di Kalibata, saya pas selesai taklim, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya bisa ikut pengajian Ustaz. Kenapa akhi? Sudah lama saya lihat di YouTube. Dan ini Ustaz, anak saya, ada anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Kenapa anaknya Pak? Dia bilang, ini anak saya, setiap malam kalau mau tidur saya dengarkan ceramah Ustaz. Awalnya. Sekarang Ustaz ketagihan, setiap mau tidur harus dengar ceramahnya Ustaz Khalid. Dan hampir semua ceramah sudah didengar sama dia dari YouTube. Gitu kan? Sekarang setiap malam dia ketagihan dengar ceramah. Itu kalau ayahnya mati, saya jamin sudah jadi amal jariah itu. Jadi yang diidolakan seorang alim, seorang dai, sekali lagi saya bukan katakan diri saya, siapapun ustadz ya, siapapun yang memang kebetulan ada, kita punya peluang, alhamdulillah. Cuma saya bahasakan diri saya di sini karena memang teman-teman di sini, alhamdulillah tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload, gitu kan. Kalau ada ustadz yang lain silakan, siapa saja yang bisa berikan manfaat. Tapi memang harus ilmu agama di sini, fokusnya adalah masalah ilmu agama. Itu kewajiban, sementara ilmu lain itu umum. Ilmu lain umum. Yang ketiga, hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi. Dengan prestasi. Kalau kamu hafal 5 juz nak, ayah berikan sepeda. Emang begitu. Apa yang dia minta? Ayah minta ini. Baik, syaratnya ya 2 juz Quran. Nih surah ini nak hafalnya. Selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran, sekian 10 hadis. Setiap bulan 10 hadis kasih duit, nggak apa-apa. Oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit. Kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan, maka tidak perlu ada yang berinfak. Sekarang kalau misalnya ada satu orang berinfak di jihad di jalan Allah nih, dia keluarin duitnya, dia belikan kuda, unta semua. Terus orang yang terima, gimana orang yang terima itu? Berarti dia tidak ikhlas karena diterima dari orang lain. Enggak ada hubungannya. Ikhlas itu bicara masalah hati. Kalau begitu semua dosen enggak boleh terima gaji dong. Enggak ada hubungannya itu. Jadi hubungkan prestasi dia dengan sesuatu, gitu kan? Maksudnya hubungkan fasilitas itu dengan prestasi, ini penting, gitu kan? Jadi berikan support, maka ini penting sekali. Hubungkan dan selalu prestasinya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Ya, ikut di majelis ilmu. Kalau ada sesuatu yang positif terus, ada pertanyaan masalah agama terus didukung, seperti itu. Saya melihat di sini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu terbentuk ya, memang sejak dini karena umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW melihat Abu Talib pamannya memiliki anak yang cukup banyak dan Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah dan punya kemampuan. Dan waktu sebelumnya Nabi SAW pernah hidup di rumah Abu Talib, numpang. Maka beliau balas jasa, beliau mengambil Ali. Dan mulai semenjak itu Ali dianggap seperti anaknya sendiri, karena ini sepupunya. Kemudian Nabi SAW didik betul-betul menjadi kader yang luar biasa. Dan kita bisa lihat hasil pendidikan itu dari apa yang kita pelajari nantinya. Saya bilang di sini mendidik anak sejak dini di atas ilmu dan iman akan melahirkan ulama yang kokoh dan kekar nantinya. Juga pengalaman ilmu yang benar hanya akan melahirkan kebaikan.
Kalau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan ilmu, nanti dia akan terbentuk dengan ilmu itu. Gitu. Nanti kalau terbentuk ilmu itu akan membentuk juga pribadi dia yang sangat kuat serta menjaga atau menjadi tauladan di masyarakat. Ada poin penting lain lagi. Masalah berhubungan mengkader umat ini, kita juga harus tahu ya, kita ini umat terpilih, ikhwah akhwat sekalian. Umat terpilih. Wallahi ikhwah akhwat sekalian, agama yang kita anut ini agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Enggak ada yang lain. Agama yang antum anut ini, yang antum sekarang sedang pelajari halal haramnya, yang antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari, antum hati-hati dari pelanggarannya dan antum kerjakan yang diperintahkan adalah agama yang paling benar. Allah mengatakan agama di sisi Allah hanya Islam. Dalam ayat lain, a'udzu minasyaitonir wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya. Jadi tidak perlu cari ajaran lain. Tidak perlu sibukkan dengan yang lain dan bangga dengan agama ini. Serta orang Islam, umat Islam ini telah jelas dalam wahyu dijanjikan kemenangan dan akan memimpin dunia. Kita ini pemimpin dunia, cuma sekarang lagi dinina-bobokkan saja. Harus bangun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini Al-Qur'an. Allah tidak akan mengubah satu umat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ayat ini mengandung dua makna. Jangan difahami satu makna saja. Selama ini banyak ikhwah, bahkan saya temukan dai-dai yang memahami ayat ini maksudnya adalah kaum yang rusak, mereka tidak akan bisa menjadi baik kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri jadi baik. Satu sisi. Sisi yang lain mereka tidak bahas. Sisi yang lain kalau kita kembali kepada induk-induk buku tafsir, ulama-ulama kita sebutkan, ini juga terjadi kalau ada orang baik, kemudian dia ubah dirinya menjadi buruk. Ini terjadi dari dua sisi. Gitu kan? Makanya poinnya adalah orang-orang yang berbuat baik pun masih terbuka pintu untuk menjadi buruk. Dan tidak akan pernah bisa berubah, nanti kembali lagi menjadi baik kecuali dia bergerak. Dalam agama kita ini adalah agama yang bergerak, agama yang harus ada upaya. Saya kasih contoh. Apa hubungannya ikhwah akhwat sekalian antara tongkatnya Nabi Musa dengan berdirinya air di Laut Merah? Kira-kira pertanyaannya, apakah tongkat yang bisa menaikkan air? Nabi Musa kayak menaikkan air? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain lagi. Apakah tanpa mencambukkan tongkat di Laut Merah, Allah nggak bisa buat air berdiri? Bisa, gitu kan? Tapi kenapa ada proses menghantam tongkat ke pinggir laut? Karena Allah mau kita bekerja, kita berusaha. Usahanya itu tidak ketemu, tidak berimbang dengan hasilnya. Tongkat dihantam ke laut, tidak ada hubungannya tongkat itu. Tapi hasilnya air naik, selamat mereka. Artinya bahwa wahai umat Islam, jangan tidur terus, bergerak. Banyak kita menghayal, nanti akhir zaman kita memimpin. Akhir zaman kapan? Antum sudah akhir zaman sekarang. Mau tunggu kapan akhir zaman itu? Apakah kita memberikan kesempatan nanti orang-orang yang setelah kita untuk membangun generasi umat ini dan peradabannya kembali, atau kita yang harus membangun sekarang? Dari sekarang. Supaya kita punya andil, gitu kan? Supaya kita punya andil, jangan tidur terus gitu. Umat Islam ini umat yang sudah dijanjikan kemenangan. Dijanjikan memimpin dunia dan wahyu ini bukan main-main ini. Ini bukan janji dari seorang dokter, seorang tulisan saja biasa, enggak, gitu kan? Kita harus yakin dengan masalah itu. Berarti umat ini umat yang mau'ud, yang sudah dapat janji yang luar biasa atas kemenangan. Maka kita nunggangin itu. Kita tunggangin, maka kita harus mulai sekarang membangun itu. Peradaban Islam mulai dihidupkan kembali, gitu kan? Kembali, dan kita lihat subhanallah, masa-masa turutnya Islam itu pada saat mereka sudah mulai meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Selama mereka masih mempertahankan hukum Allah, Allah berfirman, ya, la aglibanna ana wa rusuli, dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir ayat, la aglibanna ana wa rusuli, kata Allah SWT, saya pasti akan memberikan kemenangan dan pertolongan seluruh rasulku. Maksudnya apa? Allah akan tolong agamanya. Siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan hukum Allah, Allah akan tolong dia.
Kapan kata ulama keluar dari kriteria ini, walaupun dia pemimpin muslim, walaupun prajuritnya banyak, tapi kalau negaranya sudah mulai keluar dari hukum Islam, maka Allah akan hancurkan. Masa kejayaan Islam, Khulafaur Rasyidin, kokoh mereka. Di Madinah, kota kecil bisa runtuhkan Darul Bayda di Persia. Ibu kotanya Persia. Pasukan Islam yang dikirim oleh Umar bin Khattab 12.000 orang melawan 250.000 orang Persia. Persia membangun kejayaan mereka setelah 2000 tahun memimpin, runtuh dalam waktu 2 bulan. Runtuh dalam waktu 2 bulan, gitu kan? Bagaimana Allah SWT berikan gambaran kepada kejayaan umat ini sebenarnya ada. Selama mereka berpegang, ya kan? Saudi sekarang, kalau mereka terus mempertahankan hukum Islam, hukum Allah, Allah akan terus berikan kejayaan. Kapan ada pelanggaran, hancur lagi. Dan subhanallah kita tidak pernah melihat tuh pelajaran-pelajaran. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba kalian sebar di muka bumi, lihat tuh umat-umat sebelum kalian yang pernah berdosa, melanggar hukumnya Allah, bagaimana hasilnya mereka, supaya kita jadi ambil pelajaran dari situ. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau, dan Abi Thalib adalah paman Nabi SAW, karena Nabi SAW memiliki 14 orang, jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi. Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam, itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam, itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Thalib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Thalib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Thalib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu, gitu kan? Jelas sekali waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Thalib. Karena Nabi SAW sedih, pamannya yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau tidak mau ucapin syahadat. Nah, sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal, dan ini bukan aib ya. Nabi Ibrahim AS, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu kan? Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabuwah ba'di. Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa. Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku. Artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan dan disepakati ulama-ulama sirah maksudnya menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam,
ya, disuruh sholat malam. Waktu turun dua surah Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Maka Nabi SAW sering kali bangun sholat malam dan sering kali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah. Dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Talib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Talib bertanya setelah itu, wahai ponakanku, bertanya kepada Nabi SAW, agama apa yang sedang kamu anut ini? Kata Nabi SAW, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku. Maka Abu Talib berkata, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan atau Abu Talib menghadap ke putranya sambil berkata, anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, anakku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi SAW. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung maksudnya, gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang. Tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka, besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gerakan gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah, ya, kan? Karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, gitu kan? Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, gitu kan? Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Ya, Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya, gelar kealiman. Dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah Ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, akan ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian
untuk menjadi dai. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan meneguhkan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW. Dia akan menjadi seorang alim. Dia akan menjadi seorang alimnya ulama, alimnya sahabat. Yang ketiga, dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah hadis sahih atau sahihul jami' nomor 50. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid dijamin masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini Ali, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang keempat, Nabi SAW memberikan julukan kepada Ali pelaksana amanah beliau. Pelaksana amanah beliau. Jadi Nabi SAW kalau ingin sesuatu apapun, selalu Ali yang didahulukan. Selalu Ali yang didahulukan. Artinya Ali didahulukan sini untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kalau Imam Ahmad di jilid 4 nomor hadisnya 165, kemudian Imam Tirmidzi di nomor hadis 3719, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4091. Di mana Nabi SAW mengatakan, Aliyun minni wa ana min Ali wa la yuaddi anni illa ana au Ali. Ali adalah bagian dariku, artinya dia adalah orang yang selalu aku tugaskan, dan aku bagian juga dari Ali. Makanya kalau aku tidak ada, Ali bisa mengambil keputusan itu. Tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali. Artinya Ali selalu didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apapun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan ini. Selanjutnya adalah ada sedikit juga berhubungan dengan masalah kepercayaan Nabi SAW, atau tadi doa Nabi SAW agar dia menjadi alim. Ada riwayat ditambahkan di sini, pada saat Abu Talib meninggal dunia, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Ya'la dalam musnadnya, serta Al-Adawi mengatakan hasan hadis ini atau riwayat ini. Waktu Abu Talib meninggal, maka Ali pun menghadap kepada Nabi SAW lalu berkata, pamanmu yang sepuh sudah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, kuburkanlah dia, kemudian jangan melakukan apapun sampai engkau datang kepadaku. Kuburkan saja, selesai, jangan mengucapkan apapun, datang kepadaku. Ali berkata, maka aku pun menguburkan dan aku datangi Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mandilah dan jangan engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku setelah mandi. Maka Ali berkata, lalu aku pun mandi, kemudian aku datang kepadanya. Lalu Ali berkata, lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang menggembirakanku, melebihi kegembiraanku mendapatkan unta-unta merah atau unta-unta hitam. Yang dimaksud dari riwayat sini adalah, dikatakan dalam riwayat ini, perawi berkata, setelah itu jika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah maka dia selalu mandi sesudahnya. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih, dikatakan dianjurkan dan disunnahkan kalau seseorang memandikan jenazah dia mandi juga. Dia mandi setelah memandikan jenazah. Allahu a'lam hikmahnya apa, tapi begitu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan perilaku ini karena Nabi SAW yang menyuruh dia mandi setelah memandikan jenazah ayahnya. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah ada doa Nabi SAW untuk Ali di sini, dan tidak disebutkan lafaz-lafaznya seperti apa, tapi penulis menulisnya atau menukir riwayat ini. Kemudian kelebihan Ali radhiyallahu anhu, fadailnya masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau mau lebih tepat kita ganti istilah gelar tadi dengan fadilahnya, gitu kan? Manaqib, ya, kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Tadi saya sudah sebutkan ada poin pertama tentang dapatnya gelar syahid.
Kemudian yang kedua menjadi alim dengan doa Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga jaminan surga baginya. Yang keempat kepercayaan Nabi SAW dalam menjalankan semua amanah. Yang kelima doa Nabi SAW kepadanya pada saat dia sudah menguburkan ayahnya Abu Talib. Dan doa ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah doa agar Ali bisa menjadi pemimpin suatu waktu. Dan itu berhasil dan terjadi. Yang keenam, mencintai Ali radhiyallahu anhu dimasukkan oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Dari Dzir rahimahullah seorang tabi'in berkata, ini dulu tangan kanannya Ali. Ali berkata radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dinukil riwayat Imam Muslim nomor 78 dan Tirmidzi 3736. Ali pernah khutbah di atas mimbar, kemudian dia mengeluarkan dari sabuk pedangnya sebuah kulit unta yang di dalamnya ada kulit yang terdiri dari tulisan dan gigi-gigi unta. Allahu alam maksudnya apa, tapi yang jelas mungkin zaman dulu orang begitu ya. Kemungkinan gigi unta itu dulu dipakai untuk menulis, selain bulu hewan, bulu burung gitu kan, yang dipakai nulis tinta, biasanya juga gigi hewan itu ditelupkan di tinta kemudian dipakai nulis. Makanya biasanya zaman dulu, kalau kita sekarang kertas sama pulpen, zaman dulu itu kulit binatang dengan tintanya pulpennya itu adalah